Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim dengan NIM 2017-80214 akan membacakan inti dan poin penting yang dibahas pada chapter 1 sampai 6. Yang pertama, chapter 1, Training in Organization. Training adalah salah satu subsistem yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Training ada beberapa hubungan antara training dengan human resource, antara lain rekrutmen kompensasi dan talent development. Dan training ini dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di dalam organisasi lingkungannya, yaitu visi misi, strategi rekrutmen, kebijakan dan anggaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas training di perusahaan. Training juga bisa diselaraskan dengan strategi bisnis dan teknologi. Contohnya, Linked Learning Skill Academy. Mengelola sumber daya manusia dalam training dapat dilihat dari demografisnya. Contohnya, topik training bagi pria dan wanita. Selanjutnya, chapter 2, strategi aligning training dan strategi adalah sudut pandang perusahaan pemberi kerja. Yang pertama, strategic planning. Yang kedua, strategi organisasi. Yang ketiga, competitive, market leader, cost leader. Selanjutnya ada external environment, adalah faktor luar lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi. Contohnya pemerintah, alam, ekonomi sosial, persaingan. Yang kedua, internal environment, adalah faktor dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi. Contohnya strategi, teknologi, struktur, dan hubungan. Selanjutnya ada KSA. KSA itu knowledge, skill, attitude, dan performance. Karena KSA meningkat melalui training, akan percuma jika sistem tidak mendukung. Selanjutnya chapter 3, learning motivation strategi. Ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Dari ketiga tersebut akan menghasilkan kinerja yang baik. Motivasi dipengaruhi oleh citra diri, kondisi psikologis, dan suasana. Selanjutnya chapter 4. Chapter 4 ini membahas training need analysis, mencakup input. Inputnya adalah organisasi analisis, operasional analisis, dan personal analisis. Dan diproses menjadi performance dan menghasilkan training needs dan non-training needs. Selanjutnya chapter 5. Training design memberi input learning theory, training needs, organisasi constraint, dan diproses, didevelop training objektif dan menghasilkan output determinan faktor, identify alternatif, dan evaluation objektif. Selanjutnya ada tipe-tipe training objektif. Yang pertama, organisasi objektif. Tujuan organisasinya, dampaknya terhadap perusahaan setelah proses training. Yang kedua, transfer of training, dampaknya terhadap perilaku peserta training. Yang ketiga, learning objektif, yaitu bahwa proses pembelajaran telah terjadi. Yang keempat, reaction objektif, reaksi yang diharapkan setelah training dan bagaimana mengukurnya. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun training objektif. 1. Pernyataan tujuan. A. Kalimat pernyataan tujuan adalah gambaran umum tentang apa yang ingin dicapai pelatihan. Contohnya, modul pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menyusun proposal dengan tepat. Kedua, construct learning objective. A. Jenis perilaku yang menunjukkan pembelajaran telah terjadi. B. Kondisi di mana perilaku setelah training terjadi. Yang C. Standar atau kriteria, menandakan bahwa tingkat pembelajaran yang memadai telah terjadi, mengandung unsur akurat, tepat, dan cepat. Chapter terakhir yaitu 6, traditional training method. Pertama, lecture and demonstration, membuat diskusi dan demonstrasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, games and simulation, perusahaan dapat membuat game dan simulasinya berupa in-basket, case study, equipment simulation, dan business game. Yang ketiga, on the job, perusahaan membuat suatu pelatihan dan mentoring yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, computer based training, perusahaan menyediakan program instruksi
interaktif multimedia, dan virtual reality untuk melatih karyawan agar memenuhi kompetensi. Sekian dari pembacaan inti dan poin chapter 1 sampai 6. Kemudian manfaat yang saya rasakan setelah belajar MPPSDM dari chapter 1 sampai 6 adalah dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan saya.